Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong malam hari ini. Terlebih dahulu bersama-sama membaca syahadat, ikrar dan doa hendak belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ibu bapak, adik-adik jamaah kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat untuk kita semua. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat kesempatan dan juga nikmat umur. Di samping nikmat-nikmat lainnya yang Allah anugerahkan kepada kita. Minggu lalu kita jamaah ini berkurang satu. Beliau Bu Iwang ya meninggalkan kita semua. Alhamdulillah beliau meninggalnya pada hari Jumat. Mudah-mudahan salah satu indikasi atau tandanya husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Saya melihat di beberapa rekaman yang oleh Mas Hendy dan tim itu ada diantaranya video mengenai Butiwang ya bertanya kepada saya. Oh, alhamdulillah itu ada rekamannya. Artinya jejak digitalnya beliau selama hidup itu memang baik. Mudah-mudahan kita semua juga akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah, baik secara fisiknya, baik kesehatannya, baik perilakunya, baik amal solehnya. Dalam kajian malam hari ini pertemuan ke-256. Jadi 44 pertemuan lagi 300. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana. Kemudian kita istimewakan pertemuan ke-300. Dulu kan ke-200 ya, nanti ke-300 kita adakan kegiatan yang lebih istimewa. Karena kalau sudah 100 kan sekitar 2 tahun ya. Sekitar 2 tahun kajiannya. Ini pertemuan ke-256 Pasolatan hari Selasa 6 Januari 2026. Tema yang akan dibahas malam hari ini kalau pakai judulnya itu
waspadalah syirik ketika sholat. Wah, kenapa ini kok sholat bisa ada syiriknya? Makanya diawali dengan kata waspadalah. Artinya kita perlu berhati-hati, bukan untuk nakut-nakutin atau was-was dalam sholat. Ini secara khusus kajiannya memang bukan secara fi'liyah atau qauliyah dari sholat, ya, tetapi terkait dengan hati, dengan niat dalam sholat. Mau sholat, ketika sholat, dan setelah sholat. Jadi bukan gerakan dan ucapan saja yang perlu jaga dalam sholat, tetapi niatnya pun harus benar, harus lurus lillahi ta'ala. Apa itu? Oh, jamnya ya. Ini ada yang di luar ya, Pak Is dan Pak Uji ya. Kedengaran tapi kan ini ya Pak. Oh iya, kedengaran. Jadi dalam sholat itu kan bagian dari ibadah. Kita ngutip surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintah agar beribadah, agar menyembah Allah kecuali dengan ikhlas, mukhlisina lahuddin. Ikhlas itu bisa dimaknai dengan suci, artinya semata-mata karena Allah. Mukhlisina lahuddin, ketulusan atau kesucian, kebersihan semata-mata karena agama, yakni karena Allah. Ibadah kita itu semata-mata karena Allah, termasuk ibadah sholat kita. Karena ini kajian pasolatan, maka fokus kita lebih spesifik lagi dari ibadahnya mengenai sholat. Ya, jadi saya sampaikan dulu ini. Di sini nanti tidak terkait dengan fi'liyah atau qauliyah secara nampak tuh ya. Bukan bagaimana cara takbir, bagaimana cara bacaan iftitah. Tapi ini terkait dengan, kalau bahasa kerennya itu filosofisnya. Ada niatnya dalam hati kita terkait dengan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau ada orang yang mendirikan sholat, sejatinya dia sedang mendirikan, mengokohkan agama. Sebaliknya, siapa yang meninggalkan sholat, yang tidak mau sholat, dia sedang meruntuhkan, sedang merobohkan agama. Agama Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari agama Islam. Tetapi agama itu nilainya bisa berkurang, bisa tidak kokoh lagi manakala orang-orang Islam banyak yang tidak melakukan sholat, atau banyaknya orang yang meninggalkan sholat. Kalau selama orangnya banyak yang sholat, agamanya kuat. Kalau banyak orang tidak sholat, maka agamanya bisa runtuh, bisa roboh, bisa hancur, bisa goyang. Makanya pentingnya niat dalam beribadah, yakni niat beribadah harus semata-mata karena Allah, bukan karena lainnya, bukan karena makhluk, bukan karena manusia, apakah dia mertua, orang tua, tetangga, atau teman, saudara, bukan, pimpinan, bukan, tetapi semata-mata karena Allah. Kalau karena Allah berarti tidak syirik. Nah, masih ingat gak dulu? Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Jangan syirik dalam beribadah kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah
manakala dalam beribadah. Oh, kalau begitu selain beribadah boleh menyekutukan Allah? Tidak boleh. Dalam beribadah aja nggak boleh, apalagi di luar itu. Sejatinya kita itu, apapun aktivitas kita, selama itu baik, lalu diniatkan atau menyebut nama Allah, bisa beribadah. Ada nilai plusnya. Bedanya orang Islam kita ini dengan orang yang bukan Islam, itu diantaranya adalah dengan menyebutkannya nama Allah, Bismillah. Makannya orang Muslim, dia nyebut lafaz Allah, Bismillah. Lalu makannya orang non Muslim selain Islam, makan yang dimakan sama, tetapi nilainya bisa berbeda. Orang Islam, Muslim, kita ini makan Bismillahirrahmanirrahim, makan nasi satu suap misalnya, dikunyah. Kalau kata Pak Dokter minimal 33 kali kunyahan. Meskipun saya baru 10 atau 11 langsung lep ya. Apalagi makan as-soto. As-soto itu mesti makannya langsung 2 suap blas. Beda dengan makan nasi padang. Nasi bubur juga sama langsung blas. Jadi ada nasi yang agak berat itu dikunyah. Itu bisa ibadah manakala diawali dengan bismillah. Tetapi ada orang yang makan, orang bukan Islam, makan tidak bismillah, sama-sama kenyang tapi tidak bernilai ibadah. Nah, datangnya jenengan duduk di sini, duduknya saja bismillah, saya mau ngaji, entok pahala. Yang lain misalnya di tongkrongan nongkrong, tapi nggak dengan atas nama Allah, ya bukan ibadah. Ini mohon maaf ya, Pak Satpam misalnya yang di perumahan, bismillah saya tugas jaga perumahan ini semata-mata karena Allah, saya ikhtiar nyambut gawe untuk nafkah anak istri. Bismillah, maka duduknya dia, menjaganya dia dari lalu lintasnya, lalu lalangnya warga perumahan misalnya, dapat pahala bernilai ibadah selama dia tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Nunjukin misalnya yang apa itu, yang Shopee misalnya atau lain, mana rumahnya Pak Anu? Oh di sana. Menunjukkan itu dapat pahala. Karena apa? Diawali dengan niat bismillah dulu. Nah sing biasa mohon maaf ini satpam. Rumahnya si Fulan di mana? Oh itu sana pojok. Orang itu pahala. Maksudnya tidak bernilai ibadah yang karena Allah. Duduk sambil nunggu jualan, bismillah saya mah ikhtiar, perkara rezeki, perkara jualan saya laku banyak, laku sedikit, ini adalah ketentuannya Allah, bismillah, berkah. Jadi tidak apa-apa. Oke. Nah, bagaimana kalau bab makan atau minum atau pekerjaan yang lain kok lali urung bismillah? Ini misalnya makan sudah setengah piring nembi kelingan. Wah, lali urung bismillah. Terus bismillah. Oh, dimuntahkan dulu gitu? Ya enggak. Hadis Nabi mengajarkan, Rasul mengajarkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Fi awalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah yang di awalnya dan di akhirnya. Jadi nggak usah tidak diulangi lagi yang tadi batal rasido, ya tinggal bismillah meskipun sudah terlanjur rampung makannya, tinggal 2 suap lagi namanya kalian, oh ya Allah lali urung bismillah fi awalihi wa akhirihi. Alhamdulillah bisa ingat Allah. Ingatnya jenengan bismillah padahal sudah hampir habis makanannya, itu nikmat. Itu rezekinya Allah, tanda Allah itu Ar-Rahim. Mingkem. Kalau ada rezeki nambah dan kuat porsi perutnya silahkan nambah kalau ada ya. Lalu bismillah lagi dari awal. Oke.
Jadi intinya diawali dengan menyebut nama Allah dan jangan syirik ketika sholat. Nah, kaitan dengan syirik, nanti dikaitkan dengan sholat. Di sini ada dua istilah syirik yang dikaitkan dengan sholat. Apa dua syirik atau menyekutukan Allah kaitannya dengan sholat? Yang pertama adalah syirkul asgor, syirik yang kecil. Yang kedua yakni syirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi, samar. Jadi dua ini saya rujuk dalam hadisnya. Syirik itu kan artinya menduakan atau ada selain Allah dalam ibadah, niat atau tujuan yang salah. Niat saya mau berangkat sekolah, mau ngajar, saya mau bekerja, tapi niatnya beda, bukan karena Allah. Misalnya karena pengen dipuji, karena pengen upahnya ditambahin, karena pengen yang lainnya selain Allah. Nah, niatnya berarti tidak maksimal lillahi ta'ala. Perkara nanti dapat bonus dari juragannya, dari pimpinannya, itu sudah rezeki ya. Alhamdulillah niatnya lillahi ta'ala. Jadi yang pertama nih, syirik asghar. Rujukannya yakni dari hadis riwayat Ahmad. Statusnya hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar." Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan, yang aku khawatirkan dari kalian semua, yaitu tentang syirik asghar, syirik kecil. Lalu para sahabat tanya, wa ma syirkul asghar, apa itu syirik asghar, syirik kecil itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ar-riya'u, yakni perilaku perbuatan riya. Riya di sini artinya pengen dilihat oleh makhluk, pengen dinilai oleh orang, pengen dipuji, pengen disanjung. Ne ora dipuji, ne ora disanjung, mutung. Oke, jenenge riya. Jadi ini berbahaya riya seperti ini. Sifatnya itu ya kan namanya syirkul asghar. Asghar kan lawan dari akbar, sogir. Mohon maaf ini Pak, sogiran berarti kecil ya. Sogiron, kabiron besar, sogiron kecil. Ini mohon maaf ini ya kalau ada yang sama namanya. Jadi riya ini menjadi hal yang paling Rasul SAW takutkan dari umat Islam. Riya. Ternyata bukan takut, ini dalam hadis ini ya, bukan sekedar orang Islam itu suka numpuk-numpuk harta, korupsi. Tetapi kaitannya dengan hadis ini, yang Rasul SAW takutkan adalah riya. Ar-riya'u. Kenapa kok bisa menakutkan, bisa dikhawatirkan? Karena gara-gara riya, artinya pengen dipuji oleh makhluk, artinya mengesampingkan Allah atau menduakan Allah, pahala bisa berkurang, bahkan hilang, terkikis gara-gara riya. Ya, dulu belum ada korupsi, namanya mungkin bukan korupsi, itu maling ya, nyolong. Mungkin karena belum ada kesempatan, dia belum korupsi, masih baik-baik saja. Jebulna setelah ada kesempatan korupsi. Kata Gusmus, Gusmus itu bilang, Indonesia itu seandainya, kebanyakan muslim, seandainya bahagianya orang Indonesia adalah bahagianya orang Islam. Bagaimana tandanya? Apa tandanya? Yakni tidak ada lagi orang muslim yang korupsi. Nah itu kata Gusmus. Ternyata namanya di Indonesia banyak orang yang masih korupsi
Ya, hati-hati dengan korupsi. Tadi pagi Pak Bupati, siapa Bupati Bantul? Ayo siapa? Pak Muslih apa Pak Muslim apa Pak Halim? Pak Halim Muslih apa Muslim? Nanti dicek ya. Pak Halim ini Bupati Bantul tadi menyampaikan satu predikat prestasi dari Bantul tahun 2005 adalah WTP ya, terkait dengan keuangan. Jadi tanpa pengawasan. Bagus artinya sedikit terkait dengan keuangan. Ya. Mudah-mudahan bertahan sampai berikutnya. Lalu yang kedua kaitannya dengan syirik, yaitu syirik khafi. Apa dasarnya? Hadis riwayat Ibnu Majah. Inna min akhfas syirki ayyusallir rajul fayuzayyina sholatahu lima yara min nazari rajulin ilaihi. Sesungguhnya termasuk syirik khafi, syirik yang halus, syirik yang samar, yaitu manakala seseorang sholat, ia dibikin bagus sholatnya, dia memperbagus, dia menghias sholatnya karena ada orang lain yang melihatnya. Ujug-ujug sholatnya jadi apik, pas ngerti ono wong liya sing delok. Begitu tahu sadar ada orang lain yang lihat dia sholat, berubah sholatnya jadi apik, digawe-gawe. Kalau dalam bahasa sininya adalah fayuzayyina sholatahu, dia itu memperbagus, menghias sholatnya. Ini yang disebut dengan syirkul khafi. Jadi syirik yang samar, nggak kelihatan, nggak kerasa, tapi apa? Dampaknya bisa bikin amal hilang. Gara-gara tadinya bismillahirrahmanirrahim, biasa sholat, kreket misalnya suara pintu masih dibuka, ada orang, dibuat lama, berdirinya lama, rukunya lama, sujudnya lama. Apalagi jadi imam, repot lagi. Ini misalnya pas sholat sunnah atau sebelumnya ya. Begitu ada orang, beda kualitas sholatnya, mendadak jadi dilama-lamain. Itu termasuknya syirkul khafi, syirik tersembunyi atau syirik yang samar. Hati-hati, waspada. Rasul itu tadi disebutkannya adalah min akhfas syirki, yaitu di antara syirik yang khafi itu seseorang sholat, kemudian dia perbagus sholatnya karena sadar ada orang lain yang melihat dia. Makanya kalau pengen sholatnya yang tulus itu ketika sholat sendirian di malam hari, di tengah malam atau dini hari waktu sahur, sholat sendirian, nggak ada yang menyaksikan, nggak ada orang. Meskipun mungkin cecak ya, toke melihat ya, ini uang kok orang lain pada tidur kok tangi malah sholat jungkal-jungkal, ngopo kuwi umpamane cicak itu iso ngomong ora apa-apa kan, jenengan gak GR dilihatin cicak, jenengan gak GR dilain semut, diperhatikan kaki seribu, ada nggak di tempat jenengan? Saya hampir tiap malam itu dapat tamu kaki seribu yang kecil itu, luwing. Jadi ketika sebelum sujud itu belum ada, begitu sujud terus duduk langsung, lah kok wis jedul cilik ya, segede separuh dari cingir saya ya, dari ini kelingking saya, kecil. Mungkin karena di dekat sawah ya, kalau jenengan mungkin aman ya. Ada juga ya, sama berarti ya. Itu kan meskipun diperhatikan sama makhluk yang punya kaki 1000 ya, kakinya ada 1000, kita nggak GR, kita biasa-biasa aja. Tapi begitu ada orang kok berubah kualitas sholatnya, berarti kita itu butuh perhatian orang, artinya masih mengesampingkan Allah. Nauzubillah min dzalik. Dihadirakumullah,
Contoh lagi ya, ini contoh yang sehari-hari ya. Tadi sudah di-spill sedikit. Ketika sholat sendirian, mungkin dia gerakannya cepat, bacaannya ringkas. Bar Al-Fatihah, ramoco ayat, ramoco surat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Pas sholat sendirian, maksudnya belum dilihat orang. Begitu ada orang lihat, langsung celat. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna. Jadi berubah. Padahal tadinya biasanya begitu waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Lah kan kata PAUD, bacaan ayat atau surat setelah Al-Fatihah itu kan sunnah. Jadi rapopo ora dibaca. Ya enggak apa-apa memang enggak dibaca, tapi eman dong, itu peluang sunnah kok malah ditinggalkan. Nggih. Jadi ketika ruku, sujud, salat sendirian tetap lillahi ta'ala. Disaksikan orang atau enggak disaksikan orang, ada orang apa enggak ada orang, pokoknya tetap khusyuk versi kita ya. Maksudnya khusus versi kita karena beda-beda setiap orang ya. Ada yang lama itu karena dia bacaannya masih terbata-bata. Alhamdulillah. Bukan karena diperlahan, karena dia belum lancar. Ya nggak apa-apa. Kayak kok suwe temen berdirinya kok lama banget. Karena yang dibaca itu Al-Fatihah dan misalnya kafirun bolak-balik orang rampung-rampung ya. Qul ya ayyuhal kafirun wala ta'budu la a'budu apa ya? Qul ya ayyuhal kafirun. Ora rampung-rampung ya. Jadi lama. Mudah-mudahan kita tidak mengalami itu ya. Meskipun mungkin ada yang pernah ngalamin ya. Qul ya bolak-balik ora rampung-rampung. Ora rampung-rampung, kapan lakum dinukumnya? Iku abud bane abud. Nggih. Atau atini ya watini illal ladina amanu. Apa ya? Watawasbil haq apa tahu? Jadi kadang ketukar antara al-a'la sabihis juga dengan fadzakir dengan al-ghosiyah. Kadang ketukar. Ya. Mungkin sudah ya mungkin ada kejadian yang di sholat Idul Fitri atau sholat Adha ada imamnya yang kebalik atau ketukar. Ya namanya orang itu kadang-kadang ada masa-masa lupanya. Kenapa kok ria ini artinya pengen dipuji itu sangat berbahaya. Disebutkan dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Ma'un. Ini biasa dibaca ini ayat 4 sampai 6. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, orang yang berbuat riya. Alladzi hum yuraun. Orang-orang yang sholatnya itu pengen dilihat, celaka. Loh kok orang sholat kok celaka? Karena dia sholat secara fisik, gerakan bacaannya benar, tetapi niatnya itu pengen dipuji, pengen disanjung, pengen di alam. Ini cerita, saya lupa nama kiainya. Ada seorang kiai, ada seorang ulama. Ini terkenal suaranya bagus, bacaannya juga bagus dan benar. Lalu suatu saat diminta untuk menjadi imam di masjid Al-Akbar ya, Surabaya itu. Al-Akbar atau apa? Al-Akbar ya, orang Surabaya nih. Al-Akbar kalau tidak salah. Lalu beliau ini mau baca menjadi imam. Setelah selesai, banyak jamaahnya yang terpesona, yang kagum, yang senang, yang remen dengerin bacaan imam tersebut. Lalu disampaikanlah kepada ulama ini, Pak Yai, ini tanggapan jamaah itu seneng banget dengar suara jenengan ngimami. Nyuwun tulung nanti jenengan ngimami lagi, misalnya sholat Jumat atau apa. Apa yang responnya dari kiai ini? Setelah itu dia kapok jadi imam di masjid itu.
Kenapa? Dia khawatir karena dia jadi imam, lalu orang ikut sholat, terus jadi dia ria. Dia mau jadi imam itu karena pengen disanjung jamaah. Ulama ini sangat tawadu ya. Dia lebih baik di depan para santrinya. Nggak mau lagi dijadikan imam sholat Jumat kalau tidak salah ya. Sholat Jumat di Masjid Surabaya. Saking apanya itu? Saking tawadunya. Memang orang-orang menyaksikan, orang-orang bersaksi bacaannya bagus, suaranya bagus ya, bacanya benar. Tapi dia tidak mau lagi jadi imam. Sebetulnya apa jadi contoh? Ya itu karena orang ini sangat menjaga, takutnya dia itu ada sifat riya. Kalau saya mungkin PAUD suaranya apik, was, saya sok meneh ya. Karena sifat apa? Sifat sombongnya, sifat rianya, sifat pengen dipunya masih ada. Apa mana di amplopi? Seneng banget. Oke mana wes. Pas pertama, Pak ini jenengan itu tadi ngimami nggih. Oh tadi jamaah komentarnya bagus banget, suara jenengan bagus. Pokoknya nanti ngimami lagi nggih. Oh gitu. Yes, enggak kapan lagi? Itu karena pengen masih ada sifat riya. Jadi emang harus menjaga sifat riya ini, jangan sampai ada niat lain menjadi imam karena ada riyanya. Jadi celaka nanti. Nauzubillahi min dzalik. Celaka di sini bukan karena dia tidak sholatnya ternyata, karena dia itu tidak tepat sasaran niatnya. Yakni harusnya lillahi ta'ala, malah karena pengen dilihat orang lain. Eman-eman kan, udah capek-capek jungkir balik gitu ya, jungkir malah sia-sia. Jadi dipertahankan sholatnya, niat kita sholat itu karena Allah. Dulu pernah sampaikan salah satu sifat atau karakter sholatnya orang munafik yaitu riya. Sholatnya pengen dipuji. Ini saya kutip dari Quran surat An-Nisa. Dulu pernah disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allaha illa qalila. Dan apabila mereka itu, yakni mereka kaum munafik, berdiri untuk sholat, mereka melakukan sholatnya dengan malas-malasan. Mereka itu sholat tapi pengen dilihat orang lain. Dan mereka itu ingat Allahnya cuman secuil. Itu sifat atau karakter sholatnya orang munafik. Pertama, dia sholat ning males-malesan. Maksudnya apa? Wancene adzan misalnya jam maghrib 18.03 atau berapa? Dia sholatnya mepet isya. Subuh jam berapa kemarin? Jam 7 sholat subuh. Atau zuhur mepet asar. Asar mepet maghrib. Itu namanya males sholat. Itu ciri sholatnya orang munafik. Yang kedua, dia sholat pengen dilihat orang lain, pengen dipuji. Lalu yang ketiga, dia sholat bukan ingat Allah total, tapi ingat Allah cuman illa qalilan, secuil, sedikit aja. Yang lainnya karena manusia atau karena makhluk. Jadi hindari sifat riya. Karena riya ini tadi disebutkan salah satu indikator syirik khafi, syirik asghar. Syirik kecil, syirik ringan, syirik tersembunyi, syirik samar, di antaranya adalah riya. Nauzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana? Sholat itu sejatinya untuk siapa? Apakah sholat itu untuk Allah? Enggak. Sholat Allah itu enggak butuh sholat kita. Semua orang, baik dia itu muslim ataupun bukan muslim, do ora sholat sadunya niki ora apa-apa. Allah tetap unggul, Allah tetap kuasa, Allah tetap mulia. Subhanahu wa ta'ala tetap mulia. Apakah semua orang di dunia ini pada sholat lalu Allah akan meningkat derajatnya? Mboten. Tetap Allah itu mulia. Lalu untuk apa?
Sholat itu sejatinya untuk kita semua, untuk kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Jadi ketika sholat, usahakan karena Allah, tidak meskipun Allah kita tidak bisa melihat Allah, tapi yakin Allah itu melihat kita. Maka dulu pernah apa? Pernah sampaikan, ya ini terkait dengan ihsan dalam sholat. Ihsan dalam sholat itu bagaimana? Yakni meyakini Allah melihat gerakan bacaan sholat kita. Sehingga apa? Sebelum sholat, ketika sholat, setelah sholat, kita itu merasa diawasi oleh Allah. Mosok Arab sholat kok nganggok lambine sing mambu apek sing eli. Nek Arab kondangan, nek Arab mantenan, wah sing apik, pakai semprotnya cing cing. 1 kilometer wanginya tercium. Begitu Arab sholat 10 meter mambu ketek ya. Naudzubillah min dalik. Jadi dalam hadis riwayat Muslim disebutkan qala Allah taala, ini apa namanya, hadis qudsi. Ana agnas syuraka'i anis syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah berfirman, Aku Allah adalah zat yang paling tidak membutuhkan sesuatu. Barang siapa yang berbuat sesuatu atau beramal dan menyekutukan aku dengan selain aku, maka aku meninggalkan dia dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau bahasa gampangnya itu, kalau kita sholat, kalau kita ibadah, khususnya sholat, bukan full lillahi ta'ala, tapi karena separuh karena Allah, separuh karena selain Allah. Kalau bahasa gampangnya itu, ya sudah. Kalau gitu, ini dalam bahasa kitanya itu, kan dalam hadisnya, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Kalau bahasa gampangannya itu, ya sudah, kamu ambil tuh sana pahalanya sendiri, gawe-gawe pahala sendiri. Kalau kamu sholatnya bukan karena Allah. Masalahnya kita kan nggak punya saldo, nggak punya simpanan pahala kan? Masa kita berbuat lalu kita yang menentukan pahala? Nggak bisa. Yang menentukan besarnya pahala, ini layak disebut pahala, saldo pahala kita itu adalah Allah. Maka sholat kita itu untuk Allah, lillahi ta'ala, karena Allah. Apakah kita ngalamin semuanya? Semua ngalamin, mesti ngalamin masalah ini. Kadang-kadang apalagi anak-anak, dia mau sholat karena dipaksa orang tuane. Ada suami yang dipaksa istrinya, papa kek sholat turung. Misalnya dipaksa-paksa, pojok ini aku urung sholatnya, mesti cerewetnya ngalahin mak lampir misalnya. Akhirnya dia sholat, berarti dia sholat bukan karena Allah, tapi apa? Takut mak lampir ya. Atau begitupun suami ya ke ibunya, bu wis sholat durung, sek misalnya ya. Nah terus di sini ini sholat, berarti dia sholat bukan karena Allah, melainkan apa? Takut singanya dari suaminya ya. Hati-hati. Jadi bagaimana mengatasi ini? Jadi waspada bahwa dalam suatu bisa ada syirik. Ini solusinya ya, yang sederhana aja. Ada 2. Pertama, luruskan niat kita sholat lillahi ta'ala. Makanya kalau ada yang mau pakai sholatnya pakai usolli, mantapkan. Mas tadi sudah sinau saya. Usolli fardol maghribi salasa raka'atim mustaqbil Ka'bah lillahi ta'ala Allahu akbar, lillahi ta'ala Allahu akbar. Nek sing bacaannya pakai usolli ya monggo lillahi ta'ala karena Allah. Yang ojo lillahi ta'ala malah berisik ke kancane sing kanan kirinya, bukan karena Allah. Kalau gitu ya di dalam batin ya nggak apa-apa. Kalau yang mau baca usolli silahkan, saya nggak melarang ya, silahkan. Kalau memang mantap pakai bacaan usolli. Kalau mau yang dalam hati saja nggak dilafadzkan dengan usolli, silahkan.
ojo padu gara-gara usoli karo ora usoli. Silahkan luruskan niatnya. Bagaimana diantara meluruskan niatnya? Ya ini disertai dengan doa. Nah, ini silakan. Nanti doanya ada. Ini dalam Adabul Mufrad, ini saya cari-cari ternyata ada. Karena pernah baca, saya buka lagi, alhamdulillah ketemu. Ada dalam kitab Adabul Mufrad, ini hadis riwayat Bukhari. Doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu sementara aku mengetahuinya, dan aku mohon ampun atas apa yang tidak aku ketahui. Ini dalam kitab Adabul Mufrad ya, hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, yakni kita menerapkan ihsan dalam sholat. Apa itu? Tadi disebut ihsan dalam sholat itu meyakini Allah melihat pakaian kita, tempat kita sholat, gerakan sholat kita, bacaan, ucapan sholat kita, sehingga ketika kita mau sholat, sedang sholat, selesai sholat, kita menampilkan versi sholat terbaik kita. Itu namanya ihsan dalam sholat. Habis kan? 2 menit lagi. Mudah-mudahan ini kajian mengenai waspadalah. Bisa jadi jenengan sholat tapi ada buatan syirik, itu mulai sedikit-sedikit terkikis. Ini bukan meden-medeni bikin was-was jenengan. Harus aku sholat kepiye iki? Ya bismillah. Sholat jenengan semampu jenengan. Pokoknya lillahi ta'ala. Ini bukan menambah was-was, tetapi mudah-mudahan kita semakin ikhlas dalam sholat, dalam beribadah. Pantun. Gimana Pak? Boleh. Silakan. Dikatakan bahwa masalah sholat itu karena suami takut pada istri karena diingatkan. Terus di dalam pernikahan itu kan ada ikatan. Iya. Antara suami dan istri itu antara lain yaitu yang namanya mas kawin. Mas kawin. Mahar. Biasanya mas kawin itu yang paling sering itu mas kawin, perakapan sholat dan perakapan sholat. Ya. Nah, terus seseorang suami itu saya dengar tuntutannya harus nanti kalau sudah menjadi suami istri harus mengajarkan baca Quran dan sholat. Itu apakah betul nanti jadi seorang suami nanti dipertanggungjawabkan gitu? Kalau misalnya dipertanggungjawabkan, kalau misalnya seperti itu, kenapa kita ini enggak suami ngajak istri, dan istri enggak ngajak suami? Secara khusus mengenai apakah benar ada tuntunan bahwa suami itu harus ngajarin istrinya baca Al-Quran dan sholat. Itu secara umum ya, tidak harus suami istri. Jadi suami ngajak istri ngajarin Quran dan sholat, itu memang secara personal, secara pribadinya muslimnya memang berkewajiban. Begitupun sebaliknya, istri pun perlu ngajak atau ngajari suaminya baca Quran dan sholat. Nah, jadi simbol dari mas kawin atau mahar berupa Al-Quran dan perlengkapan sholat itu setidaknya ada iktikad baik ben keluarga neki seneng maca Quran, seneng sholat. Ya. Jadi poinnya itu suami istri kerjasama, karena tidak semua suami bisa baca Quran, tidak semua suami itu bisa bacaan sholat, istrinya sing iso atau kebalikannya. Maka siapa yang bisa ngajarin sing urung iso, ojo gengsi, ojo wegah diajari bojone. Masa aku diajarin sholat karo bojoku isin, ora apa-apa, malah pahalanya double. Taat kepada suami atau istri juga taat kepada Allah. Ya. Diajak masjid, alhamdulillah. Diajak mau dan berkenan, silahkan. Yang ojo dipaksa. Ya, demikian yang saya sampaikan. Pantun sedikit ya. Aura kasih, makan salak. Terima kasih sudah menyimak. Mau sama aura kasih sama Bapak Gubernur itu ya, bukan. Baik, kita akhiri dengan bersama baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.